Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Ibu Lydia YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas matematika peminatan kelas 12 materi titik stasioner dengan jenis titik belok. Jangan sampai ketinggalan, simak videonya dengan seksama. Let's check it out. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama kali adalah kecekungan fungsi trigonometri. Nah, misalkan Y sama dengan Fx mempunyai turunan kedua pada interval I, maka jika F double aksen X-nya besar dari 0 untuk semua X pada interval I, maka F cekung ke atas pada interval I tersebut. Dan jika F double aksen X kurang dari 0 untuk semua X pada interval I, maka F cekung ke bawah untuk interval I. Sekarang kita perhatikan contoh yang sudah Ibu siapkan. Tentukan interval kecekungan kurva Fx sama dengan sin 2x min phi per 3. Untuk X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan phi. Penyelesaiannya, kita turunkan, kita mengikuti dari teorema yang ini. F double aksen X besar dari 0 itu cekung ke atas, F double aksen X kecil dari 0 itu cekung ke bawah. Kita turunkan pertama sekali, F aksen X sama dengan turunan dari sin adalah cos. Sudutnya jangan lupa diturunkan. Turunan dari 2x min phi per 3, turunan dari 2x 2, turunan dari min phi per 3 0, karena tidak mempunyai variabel x. Kita taruh turunannya tadi di depan, sehingga menjadi 2, kosinus sudut tidak berubah, 2x min phi per 3. Oke, selanjutnya kita turunkan yang kedua, turunan 2 kali. Kita simbolkan dengan F double aksen X, sama dengan seperti yang kita lakukan pertama sekali tadi. Turunan dari cos adalah min sin. 2 dikali turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x adalah 2. Kalikan ke depan, 2 min 2 sama dengan min 4. Sinus 2x min phi per 3. Setelah itu, kita buat F double aksen X-nya sama dengan 0. Perpotongan F double aksen dengan sumbu X. Kita punya F double aksennya adalah min 4 sin 2x minus 3. Sehingga kita tuliskan menjadi min 4 sinus 2x min pi per 3 sama dengan 0. Sama-sama ini kita bagi dengan minus 4. Minus 4 dibagi minus 4 sama dengan 1. Sehingga habis sisa sinus 2x min phi per 3 sama dengan 0 dibagi minus 4 sama dengan 0. Sehingga sinus 2x min phi per 3 sama dengan sin berapakah? Sin sudut berapa yang hasilnya adalah 0? Maka kita bisa dapat bahwa sin 0 itu adalah hasilnya 0. Maka dibuat sinus 2x min phi per 3 sama dengan sin 0. Baik. Setelah itu, apakah kalian masih ingat dengan persamaan trigonometri bentuk sinus? Persamaan sinus. Persamaan sinus, kita punya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena ini dalam phi, kita gantikan 360 derajatnya dengan 2 phi. Setelah memahami dengan persamaan sinus yang seperti ini, kita ikuti. Sinus 2x min phi per 3 sama dengan sinus 0, maka sudutnya yang ini sama dengan yang ini, kita tuliskan 2x min phi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Kita ikuti yang ini. Ya, 360 derajat bisa kita ganti dengan 2 phi, atau sudutnya kita ambil 2x min phi per 3 sama dengan
V dikurang 0 ditambah K kali 2V. Kita ikuti yang ini. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 2X sama dengan V per 3, kita pindahkan ruas menjadi V per 3 ditambah K kali 2V. Sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2. 2X dibagi 2, hasilnya adalah X. V per 3 dibagi 2, hasilnya adalah V per 6 ditambah K kali 2V dibagi 2 sama dengan KV. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan V per 6 ditambah K kali V. Kita misalkan K adalah anggota bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif. Kita misalkan K sama dengan 0, sama dengan X sama dengan V per 6 ditambah 0 dikali V. K-nya kita substitusi sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan V per 6. Kita juga bisa mensubstitusi nilai K sama dengan min 1, K sama dengan 1. Jika kita substitusi K sama dengan min 1, hasilnya nanti X-nya adalah bilangan negatif. Sudutnya nanti negatif, sedangkan pada soal sudah ditentukan bahwa X-nya besar dari sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan V, sehingga tidak memungkinkan kita mengambil nilai X yang negatif. Selanjutnya, di sebelah kanan, kita juga sederhanakan. 2X min V per 3 ditambah V ditambah K kali 2V. Sama kita pindah ruas, 2X sama dengan V ditambah V per 3. V, Ibu tuliskan di sini, ditambah V per 3. Itu sama saja dengan kita samakan penyebutnya 3V per 3. 3V per 3 sama aja dengan V ditambah V per 3 sama dengan 4V per 3. 4V per 3 kita tuliskan di sini. Ditambah K kali 2V. Kita harus menyederhanakan sehingga di sebelah kiri, ruas kiri ini hanya ada variabel X. Konstantanya harus 1. Kita bagi 2. Sehingga 2X dibagi 2 sama dengan X sama dengan 4V per 3 dibagi 2. Ibu tuliskan di sini biar lebih jelas. 4V per 3 dibagi 2. Ini boleh Ibu tulis 2 per 1 karena 2 dibagi 1 tetap 2. 4V per 3 dibagi 2 sama saja dengan 4V per 3 dikali 1 per 2. Hasilnya adalah 4V per 6. Lalu kita lihat hasilnya 4V per 6 ditambah K kali 2V dibagi 2. Jadi K dikali V. Sehingga didapat X sama dengan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2V per 3 ditambah K kali V. Sampai di sini kita substitusi nilai K. K adalah anggota bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif, tetapi kalian harus menyesuaikan hasilnya, harus memenuhi daerah seperti ini. Sehingga kita substitusi nilai, kita pilih K sama dengan 0, kita substitusi, maka didapat X sama dengan V 2V per 3. Kalau K-nya 0, 0 kali V kan sama dengan 0. Sampai di sini kita akan membahas selanjutnya. Next step adalah membuat garis bilangan. Garis bilangan. Kita punya batasnya tadi adalah 0 dan V. Kemudian kita dapat nilai X-nya V per 6 dan 2V per 3. Kita masukkan di sini V per 6. V per 6 adalah 180 bagi 6 adalah 30 derajat. 2V per 3 adalah V 180 bagi 3 adalah 60 derajat dikali 2 jadi 120 derajat. Jadi letaknya seperti ini. Lalu sama halnya seperti waktu kita membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, kita akan mencoba sudut di antara ini, di antara 0 sampai V per 6, 0 sampai 180 dibagi dengan 6 adalah 30 derajat. Di antara 0 sampai 30 derajat kita akan pakai permisalan. Ingatkah kalian dengan jika ada sinus minus alfa itu sama aja dengan min sin alfa, sehingga minus 4 dikali sinus min 30 sama saja dengan min sin 30 derajat, sehingga min 4 dikali min positif 4 sinus 30 adalah setengah, sehingga 4 dikali setengah sama dengan 2. Hasilnya adalah positif.
Karena hasilnya adalah positif 2, maka di garis bilangannya ya, dari 0 sampai dengan V per 6 kita beri tanda positif bukan negatif. Hal yang sama kita lakukan untuk daerah di antara V per 6 sampai dengan 2V per 3, di antara 30 derajat sampai dengan 120 derajat. Kita ambil adalah 60 derajat. 60 derajat nanti didapat nilainya adalah negatif 2/3, sehingga kita beri tanda negatif. Kemudian kita ambil lagi 2V per 3, 120 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita ambil misalnya X-nya sama dengan 5V per 6 atau sama saja dengan 150 derajat. Kita substitusi ke F double aksen X sama dengan min 4 sinus 2 kali 5V per 6 dikurang V per 3, nanti didapat hasilnya positif. Kita letakkan di garis bilangan, hasilnya positif. Maka interval fungsi cekung ke bawah adalah yang hasilnya negatif. F double aksen X-nya kecil dari 0 adalah yang di sini. X yang hasilnya negatif yang tengah ya. Berarti ini keliru. Adalah cekung ke bawah X besar dari sama dengan V per 6 kecil dari sama dengan 2V per 3. Selanjutnya fungsi cekung ke atas kita ambil yang positif. Ambil yang positif berarti yang ini dan yang ini. Kita ambil yang positif sehingga didapat X besar dari sama dengan 2V per 3 kecil dari sama dengan V, dan satunya lagi X besar dari sama dengan 0 kecil dari sama dengan V per 6. Seperti ini. Begitulah cara menentukan kecekungan fungsi trigonometri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah menentukan titik belok pada fungsi trigonometri. Merupakan titik peralihan antara dua cekungan. Misalnya dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau sebaliknya dari cekung ke bawah ke cekung ke atas. Jika suatu titik C, FC pada grafik fungsi f merupakan titik, maka terpenuhi persamaan F double aksen X sama dengan 0. Ibu akan memberikan contoh cara menentukan titik belok dari grafik fungsi trigonometri fx sama dengan cos x untuk x besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2. Kita akan menggunakan uji turunan kedua. Grafik fx sama dengan cos x untuk x besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2v. Kita turunkan yang pertama, f aksen x, turunan dari cos adalah min sin. Kemudian turunkan yang kedua, f double aksen x sama dengan turunan dari sin adalah cos, sehingga minnya turun, turunan dari sin adalah cos x. Nilai x yang memenuhi f double aksen x sama dengan 0, kita buat f double aksen x kita adalah min cos x. Min cos x sama dengan 0. Kita sama-sama, kita bagi dengan minus 1. Min dibagi minus 1 sama dengan cos x, habis minusnya, sama dengan 0 dibagi minus 1 sama dengan 0. Cos 0, cos berapakah? Sudut berapa yang hasilnya 0? Maka ini adalah cos V per 2 atau cos 90 derajat. Kita buat di sini cos X sama dengan cos 90 derajat atau cos V per 2. Sampai di sini kita ingat dengan persamaan cosinus. Persamaan cosinus, jika ada cos X sama dengan cosinus alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau 2V, atau yang kedua adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Nah, persamaan inilah yang akan kita pakai. Kita pakai sehingga X sama dengan V per 2 seperti ini.
X sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V. Yang kedua adalah X minus alpha ditambah K kali 2V, sehingga didapat alfanya adalah V per 2 minus V per 2 ditambah K kali 2V. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita ambil K sama dengan 0, masukkan di sini, substitusi 0 kali 2V sama dengan 0, maka X-nya adalah V per 2. Kita ambil lagi K sama dengan 0, masukkan di sini, 0 dikali 2V sama dengan 0, sehingga hasilnya X adalah min V per 2, tidak memenuhi. Karena daerahnya harus X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2V. Kita ambil lagi K sama dengan 1, maka didapat X sama dengan min V per 2, ditambah 2V, K-nya 1, sehingga didapat min V per 2 ditambah 2V adalah 3V per 2. Sampai di sini, selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan 0, V per 2, 3V per 2, dan 2V. Seperti biasa, kita ambil sudut di antara 0 dan V per 2. Misalnya dia adalah V per 3. V per 3, maka F double aksen X-nya adalah, kita punya F double aksen min cos X, jadi min cosinus V per 3, 180 bagi 3, 60, jadi cos 60 positif, cos 60 dikali min, jadi hasilnya adalah negatif. Oke, kita hasilnya negatif, kita tulis di sini negatif juga. Lalu kita ambil lagi antara V per 2 sampai dengan 3V per 2, kita misalkan V, maka F double aksen X-nya sama dengan min cos V, hasilnya adalah positif. Kita tulis di sini positif, dan selanjutnya kita tulis di sini di antara 3V per 2 sampai 2V, kita misalkan Ibu ambil X sama dengan 300 derajat, maka didapat F double aksen X sama dengan minus cosinus 300 derajat. 300 derajat kita ingat ada di kuadran keempat seperti ini. All sin tan cos. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, balik lagi nanti 360 derajat. Nah, yang ini adalah cosinus 300. Cosinus 300 ada di sini. Ada di kuadran keempat. Nilai cos pada kuadran keempat adalah positif. Kalau nilai sin pada ini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Cos pada kuadran keempat positif, sehingga cosinus 300 derajat positif dikali min, maka hasilnya negatif seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita kembali kepada definisi dari titik belok. Titik belok merupakan titik peralihan antara dua cekungan. Misal dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Kita lihat lagi garis bilangan kita. Karena hasilnya adalah negatif, berarti ini cekung ke bawah, dan ini positif berarti dia cekung ke atas. Apabila ada peralihan antara cekung ke bawah ke cekung ke atas atau sebaliknya, maka titiknya itu adalah titik belok. Maka V per 2 adalah nilai X untuk titik belok. X-nya sama dengan V per 2. Kita akan cari nilai Y-nya. Kita substitusi ke persamaan yang pertama, persamaan Fx sama dengan cos X. X-nya adalah V per 2, maka didapat cosinus V per 2. Cosinus dari 180 bagi 2 adalah 90. Cosinus 90 adalah 0. Maka titik belok yang pertama adalah X-nya V per 2, V per 2, 0. Apakah ada lagi titik belok yang lain? Kita lihat apakah ada peralihan kecekungan fungsi. Ini tadi positif berarti cekung ke atas. Negatif adalah cekung ke bawah. Ada lagi peralihan kecekungan, berarti 3V per 2 adalah titik belok juga. Nilai X untuk titik belok. X sama dengan 3V per 2. Kita substitusi ke persamaan awal. Fx sama dengan cosinus X. Maka didapat cosinus 3V per 2. Cosinus 3V per 2. Oke. 180 dibagi 2 adalah 90. 90 dikali 3 sama dengan cosinus 270 derajat.
Ini bisa kita buat kosinus 180 derajat ditambah 90 derajat sama saja dengan kosinus 90 derajat sama dengan 0. Maka titik belok yang kedua adalah X-nya tadi 3V/2,0. Sehingga pada soal untuk fx sama dengan cos x, dia mempunyai dua titik belok, yaitu V/2,0 dan V/2,0 dan 3V/2,0. Sampai di sini. Selanjutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar apabila terdapat pertanyaan. Kemudian, kalian juga bisa belajar secara mandiri menentukan titik belok Y sama dengan sinus X min V/3 untuk X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2V. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pada video pembelajaran ini kalian sudah dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi kita kecukungan fungsi pada trigonometri dan titik belok. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Start each day with a grateful heart. Kita mulai setiap hari dengan hati yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sekaligus kesempatan untuk belajar melalui video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian sudah memahami, silakan kerjakan latihan yang sudah tertera pada video pembelajaran ini. Apabila belum memahami, silakan tambahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!